Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Oh ya. Gimana Pak? Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, syukur artinya Bapak senang. Ya. Begini ya. Kenapa Jidan dipanggil ke nikah? Bapak mendapat laporan nih ya dari guru mata pelajaran, beberapa guru mata pelajaran dan wali kelas ya. Jidan sering terlambat ke sekolah. Nah, di sini Bapak ingin tahu nih apa yang menyebabkan Jidan seperti itu ya. Oke. Boleh, Bapak? Boleh Pak. Oke. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyepakati dulu ya untuk pertemuan konseling kali ini hanya 45 menit saja ya. Apakah tidak bersedia? Sedia Pak. Baik, kalau misalnya Jidan sudah bersedia, nah coba Jidan ceritakan apa yang menyebabkan Jidan seperti ini ya, sering terlambat ke sekolah ya. Terus juga Bapak mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, sekarang Bapak ingin tahu, coba ceritakan. Malu Pak. Malu. Baik. Di sini Bapak sebagai guru BK yang mempunyai asas kerahasiaan dan itu tidak akan Bapak sampaikan ke pihak luar, terkecuali tidak menyetujui ya permasalahan Jidan diceritakan kepada pihak luar, begitu ya. Oke, silakan. Saya Pak sebetulnya bisa bangun pagi Pak, bisa ke sekolah gak kesiangan. Namun saya gak punya motor Pak. Motor saya dijual sama papa saya. Mungkin akibat krisis ekonomi di tahun sekarang, saya juga bisa memakluminya. Karena itu juga saya juga Pak tidurnya nggak langsung pulang sekolah tidur atau mungkin jam 9 tidur Pak. Saya sebetulnya ikut magang itu sama teman Pak, jualan di angkringan sampai jam 1 malam. Ya gimana lagi Pak, saya juga gak enak sama orang tua. Tapi kata orang tua udah dibilangin, kamu gak usah ikut magang, itu gak usah apa, kamu belajar aja. Tapi saya selaku anak orang pertama gak enak Pak sama orang tua. Ya saya jualan aja sama temen gitu Pak, sambil jualan ke sekolah. Kalau ada tebengan, kadang saya gak ke sekolah karena gak ada tebengan. Kalau dikasih uang naik angkot Pak. Oh gitu. Jadi kenapa Jidan sering terlambat datang ke sekolah? Yang pertama itu karena memang nggak punya motor ya. Terus juga bantu temen jualan angkringan ya, sehingga tidurnya malam ya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira Jidan kalau tidur suka jam berapa? Jam 1 tuh baru tutup Pak angkringan. Kalau nyampe rumah jam 1:30, jam 2 baru tidur. Oke, berarti hampir tiap hari. Bisa dibilang kalau malam Sabtu sama malam Minggu kan sekolah libur ya Pak. Jadi Jidan seharian sampai subuh Pak. Udah subuh tidur gitu Pak. Berarti untuk bangun tidur kira-kira jam berapa? Kalau pas hari-hari sekolah
Jidan suka maksain Pak, kalau tidur jam 2 harus bangun paling mentok-mentok jam 5 sih Pak, jam setengah 6 mentok-mentok. Kalau kesiangan jam 6 kesana udah termasuknya kesiangan. Gitu. Soalnya jauh perjalanan dari rumahnya. Oke, berarti ya itu Bapak juga melihat nih dari absen kehadiran Jidan juga tidak ada beberapa hari gitu ya. Seminggu belakang ya Bapak lihat Jidan tidak hadir ke sekolah, tidak datang ke sekolah. Ya, mungkin karena itu ya, Iya Pak, sering bangun siangan. kesiangan. Oke. Sekarang Bapak ingin tanya nih sama Jidan. Ya. Dampak apakah sih yang Jidan rasakan saat ini? Ada dampaknya tidak? Ada Pak, Contohnya seperti apa? saya jadi gak produktif sekarang semenjak mulai kelas 11. Dengan di tahun ini akibat krisis ekonomi juga, saya merasa kurang produktif Pak, sebagai Jidan yang dikenal lah oleh temen gitu. Kamu sekarang kok jadi gini Dan? Ya, Jidan cuma bisa senyum Pak gitu. Dampaknya jadi kurang produktif, sekolah jadi gak bener, masa depan malah jadi bimbang. Padahal benar sih kata teman mah, tinggal turutin aja kata orang tua, kamu sekolah aja gak apa-apa, dikasih uang nanti dikasih uang naik angkot kami. Tapi Jidannya suka kesianan Pak, nungguin angkotnya gitu Pak. Kalau boleh tahu Jidan itu anak berapa saudara? Pertama Pak, Pertama dari berapa? tunggal. Oh, Jidan anak pertama. Si ayah kerja. Kerja Pak, Si mama kerja juga Pak di pabrik. di pabrik. Tapi si mama atau si bapak suka ngebangunin nggak? Mama kalau pas shift malam berarti shift paginya ada di rumah Pak gitu. Suka pulang dengan subuhan, jadi langsung ngebangunin. Kalau mama seminggu shift malam, kalau mama seminggu shift pagi berarti udah gak ada di rumah Pak, gak ada yang ngebangunin. Kalau papa mah pulangnya 6 bulan sekali gitu ya Pak, gak nentu juga itu juga. Oke. Baiklah, tadi Jidan sudah menceritakan ya dari awal permasalahan Jidan. Yang pertama itu karena tidak punya motor, ya. Yang kedua sering bantu teman di angkringan sehingga tidurnya suka larut malam ya, jam 1 subuh ya, dan bangunnya juga Dan kesiangan dan bangunnya juga paling mentok jam setengah 6 ya. Dan pernah juga ya kesiangan bablas ya, bablas sampai ya itu pernah kan ya dulu waktu hari apa gitu ya, berangkat ke sekolah sampai jam 10. iya jam 10 ya. Tapi Bapak sangat mengapresiasi ya Jidan sudah ada tiket untuk datang ke sekolah ya, walaupun itu terlambat ya. Oke, sekarang Bapak tanya lagi nih sama Jidan nih, apa sih yang Jidan rasakan dengan situasi seperti itu? Apakah ada keinginan untuk merubah hal tersebut? Kenapa? Situasinya bingung Pak sekarang. Mungkin saya juga gak ada teman cerita Pak, gak ada teman yang bisa diceritain gitu. Nah, baru pertama kali saya sama orang disuruh bercerita gini Pak. Meskipun tadi saya bilang malu karena Bapak kan guru, memang lupa ditanya oleh teman sama guru gitu Pak. Jadi saya pertama kali cerita gini ke Bapak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang hati saya sedikit plong gitu Pak, sudah cerita. Oke, kira-kira untuk dalam 1 minggu ke depan ini ya, dalam 1 minggu Mungkin untuk kedepannya saya akan sedikit-sedikit
berhenti ikut temen gitu Pak, biar bangunnya nggak kesiangan, biar time angkotnya juga nggak kesiangan gitu Pak, agar ke sekolah tepat waktu. Oke, Bapak senang ya mendengarnya ya, setidaknya Jidan ada berkeinginan untuk mengubah hal tersebut ya. Oke, biar supaya lebih bertanggung jawab ya, biar supaya tidak bertanggung jawab nih ya dengan diri Jidan sendiri ya. Bagaimana kalau kita tulis ya, di kertas ya, kita tulis di kertas apa saja yang akan tidak dilakukan dalam 1 minggu ke depan ya, tidak diisi. Nanti ketika tidak diisi ya, untuk kedepannya itu apakah ada perubahan ya, secara signifikan atau sebaliknya ya. Ya ini Bapak kasih nih kontrak perilaku ya namanya, silakan tidak isi di kertas tersebut. Di sini ada ini ya, di sini ada ini. Silakan tidak bacakan kontrak perilaku yang akan tidak dilakukan dalam 1 minggu maksimal 1 bulan. Ya, Bapak pengen mendengar nih dari ucapan Jidan sendiri ya. Silakan. Kontrak 1 minggu saya untuk seminggu ke depan, saya akan datang tepat waktu tanpa alasan apapun Ya. dan mengerjakan tugas-tugas saya sesuai saya. Iya, tadi Bapak juga kaget ya. Ada beberapa guru mata pelajaran yang memang Jidan tidak dikerjakan, terutama matematika. Silakan sekarang tulis ya. Harus berubah sikap saya, perilaku saya, dan pengerjaan tugas-tugas saya di hari-hari sebelumnya, dimulai dari besok hari. Oke. Dan akan terus dipantau oleh Bapak selama 1 bulan, dikarenakan saya sudah melebihi batas poin yang tertera di sekolah. Ya. Dan dievaluasi setiap 1 minggu. Ketika saya mendapatkan hasil yang terbaik, maka saya akan mendapatkan reward yang saya inginkan. Dan ketika saya tidak menghasilkan hasil yang terbaik atau sebaliknya hasil yang terburuk, saya mungkin akan menghasilkan poin yang lebih besar dari sekolah, membuat saya jerak. Oke, baiklah, Bapak senang ya mendengarnya ya. Apabila Jidan sungguh-sungguh ya, dimulai dari sekarang dan hari esok ya, insya Allah ya, itu akan bisa menjadi lebih baik lagi ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jelas Pak. Sudah cukup jelas. Jelas. Oke, jika sudah cukup jelas untuk sesi konseling individu pertemuan kali ini, kita cukup dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi konseling berikutnya ya. Terima kasih ya. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Bisa tanda tangan Pak. Gak usah siap. Silakan. Maaf ya Pak. Waalaikumsalam.